Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya Dedi Iskandar. Kali ini kita masih belajar tentang Google Sheet ya. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana kita mengambil kode atau angka yang ada di sini untuk muncul di sel-sel yang lain atau di kolom-kolom yang lain ya. Baik kawan-kawan, langsung saja. Yang pertama adalah kita akan munculkan kode jenis kamar ya. Jadi kode-kode ini atau nomor-nomor ini kita akan ambil berdasarkan nomor registrasi gitu. Kita anggap aja lah ini daftar pesanan kamar hotel gitu ya. Jadi kita akan ambil posisinya yang ada di sini, kita akan tempatkan di beberapa sel yang ada di sini gitu. Oke, yang pertama adalah kita akan menggunakan kita akan mengambil kode XX ini. XX ini akan kita tempatkan berada di sini gitu ya. Jadi kita akan menggunakan namanya rumus left gitu ya. Jadi kenapa kita bisa menggunakan rumus left untuk ambil yang XX ini? Jadi gini, left itu kan kiri gitu ya. Yang dikatakan kiri itu adalah kode pertama. Jadi di sini kan kode pertama itu adalah dia X. Ya, yang mana memang kode itu dia berada posisinya di sebelah paling kiri gitu. Jadi karena X yang di sebelah kiri ini diambil, maka kita menggunakan fungsi left. Ya, karena dia yang kita ambil adalah X ya, X ujung ini ada berhubungan sama X ini. Jadi gini fungsinya. Sama dengan left ya, itu udah muncul left. Kita boleh double klik di sini atau kita tekan tombol tab saja pada waktu dia sudah terpilih seperti ini. Ya, boleh juga dia langsung menambahkan tanda buka kurung di situ ya. Oke. Sebenarnya di Google Sheet ini kita sudah diberikan keterangan rumusnya sebenarnya seperti apa sih gitu ya. Di Google Sheet, kita tinggal klik tanda tanya ini. Nah, jadi dia munculkan. Nah, ya, jadi disuruh pilih string gitu ya. Kemudian disuruh pilih jumlah karakter. Bahkan contohnya ada di bawah sini dan lain-lain ya, tinggal dibaca saja gitu. Oke. Ini saya close saja. Oke, yang pertama adalah left. Kemudian dia menyuruh kita kan tadi kan string ya. Kita harus klik data yang akan kita ambil. Kita mengambil itu dari sel yang mana? Kalau kita buat rumusnya di sini, pasti di sinilah kita ambil gitu ya. Kalau kita buat rumusnya dari nomor 2 baris kedua, berarti kan ngambilnya juga di sini sejajar gitu ya. Oke, kita klik di sini. Oke, selanjutnya adalah ya titik koma atau sebagian tempat itu adalah ada koma gitu. Maksudnya apa? Titik koma ini dia biasanya posisinya di yang settingan bahasa Indonesia gitu ya. Kalau koma bahasa Inggris dia. Oke ya, ini ada titik koma nih ya. Sini ada titik koma. Berarti kita harus menjadikan dia titik koma ya. Kedepan nanti bakal kita sering menggunakan titik koma atau koma. Nah, tapi kita lihat di sini aja lah. Kalau ini titik koma, maka kita juga di sini harusnya titik koma gitu ya. Oke, kemudian kita kan akan ambil XX nih. Nah, jumlah XX ini, jumlah karakternya itu ada berapa? Ya, ada dua dong maksudnya. XX ya, 1, 2. Kita tinggal buat angka 2 gitu. Ya, tutup kurung boleh atau enter juga boleh langsung. Kalau kita enter, maka dia akan tutup kurung tuh akan ditambah sendiri dengan dia gitu ya. Ya, ini seperti biasa kalau rumus yang di bawah sama, tinggal kita checklist atau tinggal kontrol enter gitu ya. Oke ya, kita lihat di sini udah tambahkan ya tutup kurungnya. Oke. Jadi muncul langsung. Ya, memang rumus left ini nggak sulit ya, gampang ya. Artinya kalau kita mengambil misalnya 3 karakter, kita ganti 3, maka yang muncul adalah XX sama strip. Karena strip ini dihitung sebagai karakter. Nah ya, jadi gitu aja sih, gampang aja sebenarnya. Nah, ya, oke, kita ganti dengan 2 lagi. Oke. Ini untuk menggunakan kode jenis kamar ya. Selanjutnya adalah nomor kamar. Nomor kamar otomatis kalau kita lihat dari sini, berarti kan yang tengah-tengah ini dong gitu ya. 321, 212, 145 dan lain-lain ya. Nah, jadi syaratnya adalah apabila kita ingin di bawah ini rumusnya sama, tapi jumlah karakternya tuh harus sama gitu maksudnya. Jangan tiba-tiba nanti kita kan menggunakan XX nih. Y, kita mau ambil Y. Tiba-tiba di bawah sini Y-nya cuma 1. Nah, maka di sini yang muncul adalah Y strip. Nah, maka berarti di bawah ini dia nggak berlaku rumus di atas gitu.
Nah, cuman jarang ya, biasanya memang kita kode-kode ini biasanya kan dia kan hampir mirip-mirip biasa jumlah karakternya. Memang kita buat seperti itu ya supaya kita rumusnya bisa gampang kita kondisikan gitu. Oke, nomor kamar. Nomor kamar itu kita menggunakan rumus mid ya. Kenapa mid? Mid itu dia tengah. Yang dikatakan tengah adalah bukan nomor pertama, artinya masuk ke bukan karakter pertama, masuk karakter kedua itu sudah dihitung sebagai mid. Jadi kalau kita mau ngambil misalnya X yang ini strip 3, maka ini sudah menggunakan rumus mid. Kenapa? Karena kita tidak mengambil data yang paling ujung. Kok data ujung ini yang kiri ini berarti left. Kok udah masuk satu karakter aja di setelah yang ujung ini sudah masuk rumus mid. Apalagi tengah-tengah sini ya, apalagi 3, 2, 1 pasti menggunakan mid. Ya, rumusnya gimana? Mirip-mirip juga sih sama dengan mid. Ya. Kemudian kita klik di sini. Oke, kemudian titik koma. Nah, kalau titik koma yang pertama tadi kan kita menghitung tuh jumlah karakternya berapa karakter. Tapi karena kita ngambilnya data di tengah-tengah, kita ya apa namanya kode nomor yang kedua ini dia harus menghitung kita mengambil karakter tuh dari karakter keberapa. Ingat ya. Kita mengambil dari karakter keberapa. Oke, ini 3, 2, 1. Berarti kan 3 ini nih angka pertama atau karakter pertama. Kita hitung 3 ini dia berada di karakter keberapa dari semua karakter ini. Berarti 1, X, 2, X, 3, strip, 4, baru angka 3. Berarti adalah 3, 2, 1, 3 ini berada di karakter keempat. Gitu ya. Maka kita buat 4. Oke. Kemudian titik koma lagi. Nah, sisanya adalah berapa jumlah karakter sama seperti rumus left tadi. Ya, ini jumlah karakternya ada 1, 2, 3. Karena kita mau ambil 3, 2, 1 ya. 3, tutup kurung, boleh kita enter. Atau kita kontrol enter. Oke, maka dia akan muncul di sini. Nah, ya. Oh, tiba-tiba ada yang salah. Maka pada waktu kita buat di sini nomor kamar, kita tinggal ganti sini aja. Oh, ini salah nih tadi. Registrasi salah registrasi nih, misalnya kita bilang sebenarnya dia 325, misalnya kita ganti di sini aja, maka dia akan berubah di sini. Ya, ini biasanya kan untuk mempermudah atau bellboy-nya kita bilang atau apa namanya tamunya untuk melihat, oh ini jenis kameranya XX ya, kemudian nomor kamar aku 325 gitu ya. Kemudian ini jenis tamu ya atau kode tamu ya. Kode tamu ini misalnya dia itu turis gitu ya atau kita bilang warga lokal atau apalah gitu ya. Misalnya kode misalnya hotel itu mau mengelompokkan tamu-tamu itu sebagai apa gitu ya supaya dievaluasi nanti. Oke, yang terakhir adalah A1 ya, ini kode tamu ini untuk memunculkan yang sebelah kanan nih. Dua karakter yang paling kanan. Oke. A1 ya berhubungan sama ada angka satunya ya, berarti A1 ini kan ujungnya digunakan ya. Kalau ada ujung digunakan berarti kita menggunakan right gitu ya, kanan gitu. Jadi sama dengan right. Nah, ini sama seperti fungsi left ya, cuman hanya 2 saja angka atau kode yang dimasukkan. Klik di sini. Kemudian kita mengambil A1 paling ujung, kita menggunakan angka 2 ya. Karena A1 ini jumlah karakternya 2. Ya, seperti itu. Nah, ya. Jadi intinya adalah kawan-kawan harus tahu kita mengambil ada karakter yang paling ujung sebelah kiri atau karakter ujung yang sebelah kanan. Nah, ya. Kalau kita mengambil A ini saja ya, apa rumusnya? Rumusnya pasti menggunakan mid. Sama dengan mid. Nah, kita hitung nih. Nah, kita klik dulu, titik koma. A ini karakter keberapa misalnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Berapa karakter kita ambil? 1 kan cuma A. Koma 1, enter. Maka akan muncul A. Nah ya. Oke, jadi kira-kira gitu kawan-kawan. Jadi ini nanti ada jenis kamar, ada jenis tamu, tarif kamar ya. Saya akan membahasnya di video selanjutnya. Tinggal klik di atas saja ya, ada videonya tuh di atas. Ini kita akan belajar gimana munculkan jenis kamar berdasarkan kode ini
ya, kemudian jenis tamu berdasarkan kode ini ya. Itu nanti kita menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP ya. Thank you kawan-kawan, silakan subscribe, like, and comment, dan di-share kepada yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.